Nah, di tengah lautan petualangan yang tak berujung itu nih, Pulau Elbaf muncul sebagai panggung bagi intrik dan konflik yang mendebarkan dalam kisah One Piece. Di sini Pangeran Loki, raksasa yang penuh ambisi itu berjuang untuk mengungkapkan kekuatan Royal Haki yang misterius, sebuah kemampuan yang bisa mengubah nasibnya dan seluruh negeri itu. Namun di balik keangguran dan kekuatan terpendam rahasia kelam tentang keluarga kerajaan yang terpecah dan ambisi yang saling bertentangan itu, 9 anak Raja Harald itu masing-masing dengan takdir yang berbeda nakama, berjuang untuk mendapatkan tahta dan juga kekuasaan sendiri. Nah, di tengah ketegangan ini, Dory dan Brogy, penjaga setia raja tersebut, terjebak dalam permainan politik yang sangatlah rumit. Sementara Ratu Astrid Gunhild berjuang melawan penyakit yang mengancam masa depan Elbaf. Apa yang akan terjadi ketika transisi bertemu dengan ambisi itu? Siapa yang akan menguasai tahta dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan? Dengan perpustakaan terbesar kedua di dunia yang menyimpan rahasia sejarah itu nakama, air terjun menjadi sumber kehidupan pulau sendiri. Elbaf menyimpan lebih banyak misteri daripada yang terlihat, dan di sini bocoran selanjutnya tentang ending Elbaf tersebut dilanjutkan lagi. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, di tengah riuhnya dunia yang penuh dengan petualangan dan misteri, kita kembali menyelami kisah yang tak kalah menarik di Pulau Elbaf. Ini kita akan ngebahas bocoran yang ditemukan di Reddit itu yang diungkapkan oleh akun Kamazin ya. Kita akan melanjutkan dengan bagian ketiganya. Rencananya kita akan bahas yang keempat jika kalian pada setuju dan berkomentar di bawah nih. Bocoran kali ini ada beberapa hal yang mengejutkan, terutama yang berkaitan dengan Pangeran Loki dan peristiwa yang akan terjadi di Elbaf. Nah, di sini pertama-tama ya dikatakan bahwa Loki akan menjadi raksasa pertama yang mengungkapkan penggunaan Royal Haki cuy. Namun konteks dari Royal Haki itu masih menjadi misteri nih. Apakah ini mirip dengan haki ada di negeri Wano Kuni tersebut seperti Ryuo? Seperti yang kita tahu nakama, Ryuo adalah istilah haki persenjataan tingkat lanjut yang digunakan di negeri samurai itu. Itu memang memungkinkan penggunanya mengubah semangat menjadi senjata. Royal Haki mungkin juga bisa jadi merupakan istilah lain pada haki Raja Elbaf nih. Dengan penampilan dan aura mengerikan yang dimiliki Pangeran Loki, tidak mengherankan memang jika dia itu menguasai jenis haki ini. Mungkin saja Royal Haki adalah cabangan dari haki raja yang lebih kuat lagi kan? Kita akan menemukan jawaban saat kita menjelajahi Pulau Elbaf itu lebih dalam di sana. Nah, di sini selanjutnya bocoran menyebutkan bahwa tanah Elbaf dibagi menjadi beberapa zona sob. Setiap zona memiliki otoritas khusus yang dipegang oleh raksasa. Ini miripkan dengan struktur di Wano itu, di mana setiap wilayah memiliki pemimpin yang berbeda pula. Dalam manga kita sudah melihat bahwa Elbaf terdiri dari 3 dunia kan, dunia surga, dunia matahari, dan yang paling bawah dunia bawah. Masing-masing dunia ini dipimpin oleh para raksasa yang memiliki kekuatan di wilayah mereka masing-masing. Menariknya, bisa jadi ada salah satu di setiap wilayah ya, dan konflik di antara mereka itu bisa menjadi pemicu terjadinya Ragnarok. Setiap dunia memiliki hukum dan politik yang berbeda nih, yang tentunya akan menambah ketegangan di pulau tersebut. Nah, dalam bocoran itu nakama juga disebutkan bahwa Raja Elbaf memiliki 9 putra di sana ya. Kita sudah mengetahui 2 di antaranya, tetapi 7 lainnya masih menjadi misteri. Menarik untuk dipikirkan kan, apakah salah satunya akan ada seorang wanita? Ya, itu menarik ditunggu di wilayah Elbaf. Ada kemungkinan juga di sana bahwa beberapa dari mereka tidak diakui sebagai putra dan putri sah oleh raja tersebut, melainkan mungkin dari selir atau istri yang berbeda ya. Dalam mitologi Nordik sendiri nakama, memang ada banyak pangeran yang tidak dianggap sebagai penerus sah di keluarga kerajaan. Para putra-putri itu seringkali memberontak dan menciptakan kekacauan di negeri mereka sendiri. Jadi bisa jadi beberapa pangeran itu akan membelot dan membentuk aliansi untuk mencapai tujuan tertentu kan. Mari kita beralih ke teori Dory dan Brogy nakama yang merupakan penjaga Raja Harald sebelum itu. Masih belum jelas ya kenapa mereka berdua dipilih sebagai pengawal. Apakah mereka
ditugaskan menjaga raja saat pengawalan sebelumnya hilang itu, atau mungkin ada alasannya yang lebih dalam lagi. Dalam pertempuran di Little Garden ya nakama, bisa jadi mereka tidak dapat melindungi raja dengan baik. Loki yang melihat kesempatan itu mungkin akan mengambil alih tahta dan merebut buah iblis dari raja dengan mudah. Ini adalah langkah yang sangat berani dan beresiko, dan 3 dunia Elbaf bisa saja memiliki 3 raja yang berbeda. Raja Harald adalah raja dari dunia matahari, dan itu juga berkaitan dengan pernyataan Loki bahwa kunci dari rantai yang mengikatnya berada di desa Elbaf ya. Ya, Loki itu memang luar biasa dan agak sedikit frontal karena Raja Harald dia bunuh tuh pada akhirnya. Menariknya nakama, orang-orang Elbaf percaya pada tanah perjanjian yang mereka sebutkan sebagai tanah yang diinginkan. Ini berbeda dengan pulau tersebut ya. Tanah perjanjian ini menjadi pengacu pada dewa matahari yang mereka sembah. Dewa ini dapat diharapkan dapat mengakhiri konflik yang terus-menerus terjadi di negeri tersebut. Ada memang simbolisme pedang yang tertancap di tanah raksasa tersebut, di tepatnya di pohon Adam itu ya, yang menjadi simbol perdamaian antara dunia surga, matahari, dan dunia bawah. Hubungan antara buah iblis Loki dan Luffy juga telah disebutkan sebelumnya di ASKP ya kan. Mungkin Oda Sensei akan kembali mengaitkan hal ini dalam cerita mendatang di Elbaf. Selanjutnya kita melihat bahwa tanah para pejuang Elbaf diperintah oleh beberapa klan dari keluarga yang bersekutu dengan raja. Namun ada juga raksasa yang menentang prioritas pusat. Konflik internal di antara para raksasa ini semakin memanas, terutama antara pendukung Loki dan pendukung ratu saat ini. Dikatakan ya nakama bahwa Raja Harald telah wafat itu, kini ada pemimpin baru yang mengambil alih posisinya. Tahta kini berada di tangan sang ratu. Tetapi siapa ratu ini? Kita masih menunggu ya jawaban dari bocoran selanjutnya. Hajrudin yang mendirikan bajak laut raksasa juga memiliki reputasi yang baik di negeri tersebut kan. Apakah dia akan menjadi sesuatu yang menarik di masa depannya? Who knows? Nah, namun dia juga menantang Loki dan rekan lainnya ya. Dalam bocoran ini kita melihat bahwa Loki itu memutuskan untuk membunuh ayahnya demi mendapatkan buah iblis tersebut. Saudaranya juga memiliki ambisi yang sama untuk merebut tahta. Hajrudin mengikuti perlombaan di Dressrosa untuk mendapatkan buah iblis Logia Merah-Merah Nomi kan. Menariknya, saat ini Elbaf diperintah oleh Ratu Astrid Gunhild, putri Raja Harald sendiri. Dia sedang menderita penyakit tuh katanya, dan itu menimbulkan pertanyaan lain. Kenapa raja menurunkan tahtanya kepada putri perempuannya? Apakah ini keputusan dari raja atau hasil kesepakatan keluarga kerajaan tuh? Bocoran ini juga mengungkapkan bahwa putra bungsu Raja Harald yang merupakan adik dari Loki dan Hajrudin itu adalah putra bertemu dengan Akagami di kedai Elbaf sendiri. Kalian ingat siapa itu? Apakah Kolon ya? Jika ini benar akan menjadi plot twist yang menarik. So, apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga kerajaan ini sehingga mereka terpecah belah dan saling berkonflik seperti ini? Kenapa Kolom berada di bawah sana, bukannya di dunia surga nih? Kita akan terus menggali lebih dalam dan menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini. Loki dianggap sebagai putra ajaib yang sangat dicintai di tempat asalnya. Konflik antara Loki dan ayahnya berputar pada tradisi dan politik serta unsur-unsur yang sangatlah runyam lah. Nah, di sini nih Loki ingin membuka negeri para raksasa mungkin saja seperti itu, sementara ayahnya terikat pada janji dan tradisi lama. Mungkinkah ada permainan di balik semua ini? Apakah Raja Harald adalah sosok yang korup dan egois yang menggunakan kekuatannya untuk mementingkan pribadi? Pada akhirnya Loki membunuh Harald untuk mendapatkan buah iblis legendaris yang memenuhi ambisinya kan? Dalam alur cerita ini nakama, kita juga mendapatkan flashback yang menggugah emosi dari Pangeran Luffy yang akan mengungkapkan hubungan dramatis dengan ibunya. Elbaf juga memiliki perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah Ohara ya. Ini menjadi tempat yang menyimpan banyak sekali sejarah bajak laut dan juga para raksasa. Nah, Jaguar di Saul ya yang menjaga perpustakaan ini mungkin akan mengungkapkan sejarah yang berkaitan dengan sang Joy Boy. Kita juga akan melihat kemunculan salah satu supernova Uruk yang akan menjelaskan hubungannya dengan ras sayap tersebut. Banyak misteri yang menanti di negeri surga ini nih. Siapa yang tinggal di sini dan bagaimana hubungan itu berkaitan dengan Birka selama ini yang telah menghilang ya klan tersebut. Dikatakan pula bahwa Enel akan terlibat kembali dan kita akan ngebahasnya kembali Enel dalam video ke depan nih. Terakhir, air terjun yang mengalir di pohon Adam memberikan makanan semua lapisan tersebut. Nah, jika air terjun ini terputus, keseimbangan pulau akan terancam di Elbaf. Air terjun ini berasal dari sungai di seluruh dunia dan diserap oleh pohon Adam. Itu menciptakan
menciptakan aliran yang mengalir ke bawah membentuk alir terjun yang sangatlah megah, dan itu memang sebuah salah satu yang menakjubkan di Elbaf. Jadi kalau mau disimpulkan Nakama, kisah Elbaf membawa kita ke dalam dunia yang kaya akan intrik, ambisi, konflik yang mendalam. Di tengah pertempuran kekuasaan, Loki muncul sebagai sosok yang penuh teka-teki kan. Nah, berjuang untuk menguasai salah satu yang baru ini, Royal Haki, dan merebut tahta yang menjadi haknya. Namun perjalanannya tidaklah mudah, ia harus menghadapi tantangan dari saudaranya Hajrudin dan berbagai raksasa lain yang menentukan kepentingannya masing-masing. Sebenarnya Loki ini baik atau jahat sih? Konflik internal di antara keluarga kerajaan dengan 9 putra Raja Harald yang saling bersaing itu menciptakan ketegangan yang saling memanas. Ratu Astrid Gandhil yang terjebak dalam penyakit dan dilema politik menjadi simbol harapan dan ketidakpastian bagi masa depan Elbaf. Sementara itu Dori Broggi sebagai penjaga setia harus menavigasi antara loyalitas dan kebenaran yang tersembunyi. Nah, dengan perpustakaan yang menyimpan sejarah dan rahasia Nakama, air terjun menjadi sumber kehidupan Elbaf bukan hanya sekedar latar belakang, tapi juga karakter penting dalam cerita besar sekarang kan. Akhirnya kisah ini memang mengajak kita untuk mengungkapkan pernyataan mendalam. Siapa yang benar-benar berhak atas kekuasaan negeri tersebut? Apakah ambisi dapat mengalahkan tradisi atau justru sebaliknya? Dengan semua misteri yang belum terpecahkan, kira-kira apa peran Luffy ke depannya, dan apakah dia akan bekerja sama dengan Loki atau malah melawan sosok Loki tersebut? Nah, inilah art yang akan menggelora lebih jauh dari chapter-chapter saga sebelumnya Nakama. Kalian sepakat dengan semua hipotesa ini? Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.